Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarma dengan NIM 1062352. Baik, di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang materi kelompok 2, yaitu pengertian delik. Pengertian delik menurut para ahli hukum, tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan strafbaar atau delicts bahasa Belanda atau criminal acts bahasa Inggris. Di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu delicts atau strafbaar. Di samping itu, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu yang pertama peristiwa pidana, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga pelanggaran pidana, dan yang keempat perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir perbuatan yang diboleh dihukum. Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana dalam arti strafbaar menurut pendapat para ahli. J.E. Donker, Bambang Purnomo 1982 membagi atas dua pengertian, yaitu pertama, definisi pendek memberikan pengertian strafbaar adalah suatu kejadian yang dapat diancam dengan hukum pidana oleh undang-undang. Yang kedua, definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dipertanggungjawabkan. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan pengertian delik dalam hukum pidana Islam, delik atau tindak pidana adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban. Berikut adalah beberapa jenis delik dalam hukum pidana Islam adalah: yang pertama, delik qisas, yang kedua, delik diat. Selanjutnya, ada jenis-jenis delik dalam hukum pidana, yaitu yang pertama kejahatan dan pelanggaran, yang B delik formil dan delik material, yang C delik dolus dan delik culpa, dan yang D delik komisionis, dan yang E delik tunggal dan delik berganda, yang F appellopende delicten dan fortdurenda delicten, yang G delik aduan dan delik biasa, yang H delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Selanjutnya yang C, akibat dari tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Bab 2 Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah yang pertama pidana pokok. Di sini pidana pokok ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Yang B, pidana tambahan. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak tertentu, yang selanjutnya perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dan yang D, selanjutnya yang D, unsur-unsur delik tindak pidana. Menurut Muljadno, yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelakuan dan akibat perbuatan. Yang kedua, hal ihwal yang menyertai perbuatan. Yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat, unsur melawan hukum yang objektif. Yang kelima, unsur melawan hukum yang subjektif. Menurut Wirjono, Prot Judicoro memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, subjek tindak pidana. Yang kedua, perbuatan dari tindak pidana. Yang ketiga, hubungan sebab akibat.
Yang keempat, sifat melanggar hukum. Yang kelima, kesalahan pelaku tindak pidana, dan yang terakhir kesengajaan atau objek. Baik, yang E, penerapan delik dalam sistem hukum Indonesia. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang penerapan delik dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, ada delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Indonesia memuat berbagai bentuk delik atau tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasalnya. Yang kedua, penerapan delik dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penerapan delik terhadap pelaku pidana dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian yang kemudian dilanjut ke tahap penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Dan yang ketiga, ada delik khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP. Selain dalam KUHP, banyak delik yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, terutama delik yang berkaitan dengan kejahatan yang lebih modern atau spesifik. Dan yang selanjutnya ada perbedaan antara delik aduan dengan delik biasa. Pertama, delik aduan relatif. Yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik-delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan namun bisa merubah menjadi delik aduan apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP. Yang kedua, ada delik aduan absolut. Yang dimaksud delik aduan absolut adalah delik yang selalu dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan yang ketiga, ada delik aduan biasa. Secara sederhana, perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada penyelesaian. Dan materi selanjutnya ada pasal-pasal mengenai delik. Berikut beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP yang mengatur delik. Pertama, pasal 55 dan 56 mengatur delik penyertaan, yaitu ketika dua orang lebih melakukan tindak pidana. Yang kedua, pasal 263 mengatur delik sengaja dalam pemalsuan surat. Yang selanjutnya pasal 338 mengatur delik pembunuhan. Selanjutnya pasal 284, 287, 293, 310, 302, dan 369 mengatur delik aduan absolut, yaitu delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Dan selanjutnya delik kesusilaan. Pertama, pengertian delik kesusilaan. Kata kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai perihal susila. Kata susila dalam kamus tersebut mempunyai arti baik budi bahasanya, beradab, sopan santun. Dua, unsur-unsur dan jenis delik kesusilaan. Dalam KUHP pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara lamanya 2 tahun 8 bulan. Adapun yang termasuk ke dalam pelanggaran kesusilaan menurut KUHP adalah pasal 532 sampai 547 yang meliputi perbuatan-perbuatan. Yang pertama, mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno. Yang kedua, yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras. Yang ketiga, yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan. Dan yang keempat, meramal nasib dan atau mimpi. Yang kelima, menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.